Yesus Kristus telah menyatakan kepada dunia standar kasih yang paling tinggi. Kasih agape, kasih yang berkorban, ilahi, tanpa pamrih, dan tanpa syarat. Kasih ini sepenuhnya berbeda dari kasih manusia yang terbatas, tidak sempurna, dan seringkali bergantung pada keadaan karena ditandai oleh natur kita yang lemah dan tidak sempurna. Kasih agape berasal dari sumber Allah, dari Roh Kudus Allah yang satu dan benar. Kasih ini tidak membeda-bedakan orang dan tidak mengenal batasan sosial, budaya, maupun moral. Tidak ada kondisi manusia yang tidak dapat dijangkau, diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan, dipulihkan, dan diubahkan menjadi lebih baik oleh Roh Kudus dan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus Allah lah yang menghasilkan di dalam diri kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kelembutan hati, penguasaan diri, serta menuntun kita kepada kebenaran dan keadilan. Inilah satu-satunya jalan yang mampu membawa damai sejati ke dalam hati manusia, mengubahkan hidup, dan menuntun kepada keselamatan. Dan inilah tepatnya yang Yesus Kristus datang untuk berikan kepada kita. Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan sumber kehidupan yang sejati. Yesus Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia datang untuk saya, untuk Anda, dan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan semua orang yang mengaku sebagai nabi, Mesias, atau utusan Allah, Yesus Kristus menolak semua kekayaan, kesia-siaan, kesenangan, kerajaan, dan kemuliaan dunia ini. Ia tidak mencari ketenaran maupun kuasa duniawi. Ia adalah satu-satunya yang hidup sepenuhnya kudus, murni, rendah hati, dan tanpa dosa, taat kepada Bapa sampai akhir, supaya semua orang memperoleh hidup. Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias yang sejati, yang datang ke dunia dalam tubuh manusia untuk membawa keselamatan dan pembebasan bagi Anda. Ia tidak memandang Anda dengan penghukuman, tetapi dengan mata yang penuh belas kasih dan kemurahan. Ia memahami Anda sepenuhnya, karena ia menempatkan dirinya di tempat kita dan menjalani realitas kehidupan manusia. Yesus mengalami kesulitan, pencobaan, penolakan, penghinaan, ketidakadilan, penganiayaan, pengkhianatan, perendahan, penelantaran, penjara, penderitaan, dan kematian di kayu salib. Ia melalui semua itu tanpa pernah berhenti mengasihi. Di tengah begitu banyak penderitaan dan kejahatan, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, hinaan dengan hinaan, atau ancaman dengan ancaman. Sebaliknya, ia membalas dengan kasih, anugerah, dan pengampunan, bahkan berdoa bagi mereka yang menyakitinya. Ia mengasihi dan mengampuni, menuruti kehendak Bapa dan menyatakan jalan keselamatan yang sejati. Yesus tidak datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa kepada pertobatan. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Ia tidak datang untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Mendekat kepada Yesus dan mengakui kekudusan serta kesempurnaannya berarti membiarkan terang kehadirannya menyatakan apa yang selama ini kita coba sembunyikan sepanjang hidup kita. Natur manusia kita yang tidak sempurna, dosa-dosa kita, kesalahan kita, niat yang rusak, luka emosional, dan trauma yang belum disembuhkan. Di hadapan Allah, kita menyadari bahwa kita tidak baik oleh kekuatan kita sendiri dan tidak benar oleh jasa kita sendiri. Tinggalkan ketidaktahuanmu dan kenallah Allahmu yang sejati. Berusahalah memahami jalan-jalannya, perintah-perintahnya, dan kebesaran kemuliaannya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa meninggalkan kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan, tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa siapa yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan.
Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Kamu harus dilahirkan kembali. Korban yang berkenan kepada Allah bukanlah yang lahiriah, melainkan yang batiniah, roh yang remuk dan hati yang hancur serta rendah hati. Ketika ada pertobatan yang sejati, di situ ada pemulihan. Jika Anda bertobat dan berbalik kepada Allah, dosa-dosa Anda akan dihapuskan dan diampuni, dan Anda akan menerima masa kelegaan dari hadirat Tuhan. Surga bersukacita, karena ada lebih banyak sukacita di hadapan Allah atas satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang tidak menyadari kebutuhan mereka akan pertobatan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda, demikianlah kasihilah sesama. Perintah yang pertama dan terutama adalah, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan itu, adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada semua orang. Ucapkan doa ini dengan suara keras dan dengan seluruh iman yang Anda miliki. Tuhan, Allahku, hari ini aku memohon ampun atas setiap dosa yang telah aku lakukan sepanjang hidupku. Aku bertobat dari semuanya dan membuka pintu hatiku untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tuliskan namaku di dalam kitab kehidupan dan meterailah aku dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.